Shalom pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah yang Kau berikan dalam hidup kami, lewat perpanjangan umur yang Kau berikan, pemeliharaan yang kami nikmati. Maka sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan. Kami rindu dengarkan renungan firman-Mu, sekalipun singkat tapi firman jadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-16. Hiasan kepala wanita. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau berbuat dengan kepala yang bertuduh menghina kepalanya. Tapi tiap perempuan yang berdoa atau berbuat dengan kepala yang tidak bertuduh menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menundukkan kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya, ia menyinari gambaran dan kemuliaan Allah. Tapi perempuan menyinari kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertuduh? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan pada perempuan untuk menjadi penuduk. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang dapat kita petik. Apa firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita? Kita perhatikan pada ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Dan Alkitab, kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Kenapa kepala dari laki-laki itulah dikatakan Kristus? Sebab Kristus adalah kepala. Kristus adalah kepala. Kepala laki-laki itulah Kristus. Sedemikian karena sebagaikan satu hubungan antara hubungan tubuh kepala dengan tubuh. Kepala dengan tubuh akan jadi satu. Dan kalau
ya terpisah akan mati. Ingat, kalau kepala jalan sendiri, tubuh jalan sendiri, berarti aneh dan tidak mungkin ada kehidupan. Sebab kepala dan tubuh ini harus bersatu. Tanpa bersatu tidak mungkin ada kehidupan. Ingat, jadi tanpa kepala dengan tubuh bersatu tidak ada mungkin kehidupan. Yang ada jelas kematian. Maka firman Allah berkata, kepala dari tiap laki-laki Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Sedemikian baik laki-laki maupun wanita. Kalau jadi suami istri, kepala dari istri adalah suami. Kepala dari istri adalah suami. Sebab satu tubuh, kepala dengan tubuh jadi satu. Maka laki-laki akan jadi satu tubuh dengan sang suami atau sang istri. Begitu dia menikah. Dan Alkitab menulis, firman Allah berkata, Alkitab menulis 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang ikat dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Mengikat adalah hubungan. Nama ikatan ada hubungan antara kepala dengan tubuh. Itulah kepala laki-laki adalah Kristus. Tubuhnya adalah gerejanya atau pria, wanita. Ya. Jadi kepala adalah Kristus, tubuhnya ada gerejanya. Gereja harus bersatu dengan kepala. Bagi hubungan suami istri yang lekat, gak bisa. Kalau terpisah pasti ada korban. Kalau terpisah pasti ada korban. Ingat, kalau kepala jalan sendiri, tubuh jalan sendiri, pasti aneh. Rumah tangga demikian juga, kalau kepala jalan sendiri, tubuh jalan sendiri, apa jadi rumah tangga? Dengan rumah tangga yang kacau. Rumah tangga pasti mengalami apa dikata keributan. Soalnya gak usah kaget. Ya, gak usah kaget. Kalau rumah tangga, kenapa? Karena dia tidak bisa menempatkan diri sebagai tubuh. Kalau rumah tangga saudara mau bahagia sebagai tubuh, kita tunduk pada suami kita, ya, sebagai kepala. Sekalipun istri lebih banyak penghasilan, suami penghasilannya sedikit, tapi sebagai istri harus tunduk sebagaimana Kristus juga tunduk pada Yesus, tunduk kepada Allah, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saling tunduk menunduk, saling menghargai dan menghargai. Kristus, kepala dari Kristus ialah Allah. Kepala daripada suami itulah Kristus. Kepala daripada istri adalah suami. Jadi ada saling ikat mengikat, ada hubungan batinia yang kuat, hubungan. Oh, suami istri hubungan, suami istri. Kita jadi satu tubuh karena hubungan, karena pengorbanan Kristus sejauh juta. Betapa kita harus menghargai. Kalau kita menempatkan diri sebagai tubuh, dia juga kepala sebagai pembela. Tak mungkin tubuh dibiarkan suka-suka sendiri. Tubuh dibiarkan saja, pasti kepala akan memperhatikan tubuh. Tidak mungkin tubuhnya dibiarkan sedemikian rupa. Pasti perhatian kepala itu jatuh pada tubuh. Panas, ya, AC, kuasa angin, ada kuasa angin kipas, dingin, berselimut. Jadi kebutuhan, hati kebutuhan tubuh. Apa kebutuhan makan minum? Dia sudah siapkan, saudara. Dia sudah siap. Kalau kita menempatkan Kristus sebagai rumah tangga demikian juga. Kalau kita menempatkan sebagai isi yang baik, rumah tangga itu pasti baik. Rumah tangga itu pasti diberkati Tuhan karena menempatkan diri. Kunci rahasia untuk mau berdekatan diri. Nanti kita lihat surganya kecil turun dalam rumah tangga saudara. Setelah mau diberkati Tuhan, ada kunci. Nanti lihat hasil. Kalau tidak mau, lihat juga hasil. Tidak seperti apa yang tahu. Kita tempatkan diri
kita merasa surganya kecil, ada maknanya. Amin. Gerejanya yang kecil juga ada gereja yang diberkati Tuhan. Sebab gereja mau tunduk kepada Kristus. Semua yang saya percaya berkat Allah sudah sedia bersama pada hari. Amin. Benar Bapa di surga, biar pendudukan diri ini boleh nyatakan kami, Engkau sebagai kepala, gereja sebagai guru, suami sebagai kepala, istri sebagai guru, Kristus sebagai guru, Engkau Yesus Allah sebagai kepala. Hubungan saling kait mengenai, hubungan yang harmonis sehingga kebahagiaan dinikmati, dan kami boleh merendahkan diri kami Tuhan. Kami mau menempatkan jadi orang yang rendah hati, tidak sombong dengan kekayaan kami, hasilnya kami, sehingga kebahagiaan kami nikmati. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, saya siapkan apa yang kami berikan kepada Tuhan. Kami berdaya bagian benih yang ditabur. Sebab firman Allah berkata, apa kami perbuat, semua kami perbuat untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sertai jalan kami dan kembali kami sebagai tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apa. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para TNI, para Polri. Bahkan mereka-mereka yang sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut kepada Tuhan. Tahun politik tetap Tuhan pelihara negara kami dan damai. Terima kasih Bapak, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.